Aula leluhur keluarga Song. Istri. Sembah pertama pada langit dan bumi. Sembah kedua pada leluhur. Suami dan istri saling menyembah. Song Diao putri Song Yo. Song Yazu putra Song Yo. Keluarga Gu telah tiba. Gu Nanceng orang terkaya di Longcheng. Jadi ini kedatangan orang terkaya yang terhormat. Mohon maaf karena kami tidak menyambut Anda lebih awal. Bolehkah saya bertanya direktur gue, siapa yang Anda cari di sini? Apakah kau pernah melihat orang yang memakai cincin ini? Istri. Jangan takut istri. Gadis ini. Bagaimana dia bisa terlibat dengan orang terkaya itu? Direktur gue, kami belum pernah melihat wanita ini. Bolehkah saya bertanya, siapa wanita ini? Dia adalah istriku. Direktur gue, Anda pasti sedang bercanda. Kalau begitu istrimu, bagaimana mungkin dia bisa datang ke desa kami? Cari saja, kalau disuruh mencari. Mengapa banyak sekali omong kosong? Ya. Itu. Apakah Anda punya foto istri Anda? Untuk kami lihat. Jika begitu, mungkin setelah kami melihat fotonya, kami akan tahu siapa orangnya. Nyonya secara tak terduga menunjukkan kebaikan kepada direktur gue. Kami tidak tahu pasti penampilannya, tapi kami mengetahui bahwa 3 hari yang lalu, dia kembali ke desa Won. Tidak tahu rupanya. Bagus. Putriku. Hari bahagiamu telah tiba. Direktur gue. Putriku Song Jiao. 3 hari yang lalu, baru saja kembali dari Longcheng. Bukankah dia orang yang Anda cari? Direktur Gu. Itu kau. Di mana cincinnya? Cincin itu. Saya tidak sengaja menghilangkannya. Hilang. Pengasuh. Cepat bawa keponakanku ke sini. Direktur gue. Lihat. Gadis kecil ini. Ayo. Gendong dia. Gendong Jiao. Gadis ini adalah putriku. Lahir dengan begitu sulit. Lihat. Gadis ini terlihat persis seperti dirimu. Ini sudah pasti anakmu. Direktur gue, jika Anda tidak percaya padaku, Anda bisa pergi memeriksa. Itu. Dine. Benar DNA. Bawa dia pergi. Ya, ikutlah denganku. Direktur gue, apakah Anda punya instruksi lain? Direktur Gu, anak ini lapar. Saya kekurangan gizi dan ASI saya tidak mencukupi. Kalau begitu, tolong temani saya membeli susu formula. Kembali ke Longcheng. Baik. Direktur gue, hati-hati. Istri, ayo kita pergi. Pergi ke kamar pengantin. Pergi. Istri kamar pengantin. Di mana anakku? Kembalikan anakku. Su Yonsi, aku peringatkan kau. Kau sekarang sudah menikah dengan Yozu kami. Setelah menyelesaikan upacara pernikahan, kau adalah menantu keluarga Songku. Mulai sekarang kau harus mematuhi 3 kepatuhan dan 4 kebajikan bagi wanita. Anak harammu itu sudah kubuan. Mulai sekarang, kau harus melahirkan keturunan dengan benar untuk keluarga Song kami. Mustahil. Bagaimana mungkin tidak bisa? Itu anakku. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa dipisahkan dari anakku. Itu adalah anak haram. Istri, aku ingin naik kuda besar bersamamu. Wanita, beraninya kau memukul anakku.
Istri-istri. The film was translated Anakku, and anakku hati-hati. narrated by M Media. Anak itu masih terlalu kecil. Hentikan mobilnya. Anak itu masih terlalu kecil. Dia tidak bisa dipisahkan dari ibunya. Hentikan mobilnya. Hentikan mobilnya. Kembalikan anakku. Kembalikan dia padaku. Hentikan mobilnya. Kakak Chen. Kakak Chen. Anak ini masih kecil. Kakak Chen. Ayo cepat kembali ke kota. Anak ini menangis. Bibi Wang. Gadis. Hei gadis. Apa yang terjadi padamu? 5 tahun kemudian. Pergi sana. Manajer, Manajer Wang, manajer hotel. aku mohon padamu. Saya bisa bekerja. Tolong biarkan saya tetap di sini ya. Aku mempekerjakanmu karena koneksi Bibi Wang saat itu. Siapa sangka, kau adalah orang gila. Kau mencari orang di depan tamuku setiap hari. Menanyai setiap orang yang kau temui apakah mereka melihat putrimu. Ambil kertas-kertas tidak berguna itu dan pergi. Kau benar-benar gila. Ambil kertas-kertas tidak berguna itu dan pergi. Kakak, berhenti memungutnya. Aku membawamu ke Longcheng untuk mencari anakmu. Kau sudah mencari selama 5 tahun. Jika kau bisa menemukannya, kau pasti sudah menemukannya sejak lama. Cobalah untuk melihat sisi positifnya. Anakmu itu. Kalian berdua memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Bibi Wang. Bayiku lahir setelah 10 bulan mengandung. Dia satu-satunya kerabatku di dunia ini. Aku hidup hanya untuk menemukannya. Katakan padaku. Bisakah aku menyerah? Bagaimana kalau begini? Aku akan memperkenalkanmu ke rumah keluarga terkaya untuk bekerja sebagai pelayan, merawat putri orang terkaya. Kali ini, kau harus bekerja dengan baik. Hanya jika kau punya gaji, kau bisa mencari anakmu. Terima kasih Bibi Wang. Jika aku tidak kasihan padamu, Kepala pelayan Wang, kepala pelayan keluargaku. keluargaku tidak akan mempekerjakan seseorang dari desa. Tunggu di sini, aku akan mengambilkan seragammu. Cincin ini terlihat seperti milikku. Si kecil. Mengapa kamu di sini sendirian? Gu Yuanman, putri Gu Nanchen. Mengapa dia tidak bicara? Apakah karena tenggorokanmu sakit? Bibi akan memberimu sesuatu yang lezat untuk dimakan. Ya.
Bagaimana? Apakah enak? Apa yang sedang kau lakukan? Yuan-Yuan kemarilah. The film was translated and Direktur Gu. narrated by M Ini Media. pelayan barunya. Dia tidak tahu aturan. Direktur Gu. Yuan-Yuan. Apa yang ayah katakan padamu? Hal-hal kotor. Dan orang-orang kotor. Kau tidak boleh menyentuh mereka. Mereka membawa virus. Jika kau menyentuh mereka, kau akan jatuh sakit. Mengerti? Direktur Gu. Ini madu bunga akasia yang saya buat sendiri. Ini alami. Ini tidak kotor. Kepala pelayan Wang, atur agar dokter keluarga memberikan pemeriksaan menyeluruh pada nona muda. Baik Pak, saya akan segera menghubungi mereka. Dan dia tidak cocok berada di tempat ini. Kau boleh pergi. Direktur Gu. Direktur Gu, saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Saya mohon padamu. Direktur Gu paling benci disentuh oleh orang lain. Bahkan oleh ibu kandung, Nona Yuan-Yuan pun tidak diizinkan menyentuhnya. Dia sebenarnya. Kepala pelayan Wang. Buat dia pergi. Pergi. Direktur Gu, apa yang saya berikan untuk dimakan Nona muda adalah madu bunga akasia lokal. Nona muda menderita faringitis. Benda ini memiliki efek meredakan panas dan menghentikan batuk. Ini lebih efektif daripada minum obat. Saya sangat pandai mengurus anak. Saya mohon padamu, beri saya satu kesempatan lagi. Yuan-Yuan. Apakah yang dia katakan itu benar? Apapun alasanmu, keluarga Gu kami tidak membutuhkan pelayan yang memberi Yuan-Yuan makanan dengan sembarangan. Kau harus pergi. Ayo pergi. Ibu. Ibu. Yuan-Yuan. Kau bicara. Sejak Nona didiagnosis autisme, 3 tahun telah berlalu. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat dia bicara, dia memanggil ibunya. Dia pasti sangat menyukainya. Tolong tetaplah di sini. Benarkah? Gaji bulanan 10.000. Kamu akan bertanggung jawab atas duit dan kehidupan sehari-hari Yuan-Yuan. Terima kasih Direktur Gu. Saya pasti akan menjaga Nona dengan baik. Halo Nona Song. Apakah kakak Chen sudah kembali? Direktur Gu dan Nona sudah menunggumu. Saya hanya pergi bermain selama 3 hari. Kakak Chen, dan kamu sudah merindukanku sebanyak ini. Direktur Gu meminta saya untuk menyampaikan ini kepada Anda, meskipun Anda adalah ibu dari Nona. Jika Anda tidak bersedia untuk membesarkan Nona secara pribadi, maka Anda bisa apa? Maka Anda bisa keluar dari keluarga Gu. Kakak Chen, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Su Yunxi. Kenapa dia ada di sini? Kakak Chen. Siapa ini? Nona Song. Ini adalah pelayan khusus yang akan merawat Nona mulai sekarang. Nona The Song. film was translated Nama saya Su Yunxi. and Untung narrated saja by saya M dulu Media. bekerja di kota. Su Yunxi. Dia belum banyak melihatku. Kalau tidak tamatlah riwayatku. Pembantu ini tidak becus. Pecat dia. Keluarga Gu, sejak kapan giliranmu yang mengambil keputusan? Kakak Chen, saya tidak bermaksud begitu.
Saya hanya melihat pembantu ini. Dia terlihat kampungan dan tidak berkelas. Kau bahkan tidak bisa mengurus, Yuan Yuan. Tapi kau berani mengkritik orang lain. Kalian berdua, bawa Nona untuk beristirahat. Ya. Suyunsi, beraninya kamu lari ke keluargaku, dan bahkan menjadi pembantu untuk gadis malang itu. Kalau begitu jangan salahkan aku, karena bersikap kejam. Ayah. Ayah. Nona, mengapa Anda tidak bicara? Tidak apa-apa. Mari beristirahat sebentar. Ibu-ibu, Jika kamu benar-benar bayiku, itu akan sangat indah. Tidak apa-apa. Bibi hanya kemasukan debu di mata. Saya akan pergi membersihkannya. Yuan, kenapa kamu tidak bermain sendiri sebentar ya? Bayiku, ibu pasti akan menemukanmu sesegera mungkin. Kamu, The film was translated Bawa ini and ke atas untuk narrated Yuan. by M Media. bagaimana? Apakah enak? Yuan. Yuan, ada apa? Tolong. Yuan. Yuan Yuan. Yuan, bertahanlah. Yuan. Yuan Yuan. Ruang operasi. Kamu wanita jalang, pergi. Segera keluar dari keluargaku. Bisakah aku menunggu di sini sampai Yuan keluar? Suyunsi. Siapa yang mengizinkanmu memanggil nama Yuan Yuan? Yuan Yuan sangat menyukaimu. Tapi bagaimana denganmu? Dia masih sangat muda. Bagaimana kau tega menyakitinya? Yuan sangat penurut. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Yang aku minta sekarang hanyalah keselamatannya. Biarkan aku menunggu di sini saja. Kamu menyiksa Yuan sampai dia berakhir di rumah sakit, dan sekarang kamu datang ke sini berpura-pura seperti ini. Saya pikir, kamu hanya ingin naik ke tempat tidur kakak Chen. Nona Song tidak seperti itu. Jika saya benar-benar tahu bahwa Yuan tidak bisa makan mangga seperti saya benar-benar tidak akan memberikannya padanya. Suyunsi. Seumur hidup ini, kau tidak boleh muncul di hadapan Yuan lagi. Kondisi anak ini kritis, dan kalian orang dewasa masih sempat-sempatnya bertengkar. Dokter, bagaimana keadaan Yuan? Meskipun hanya reaksi alergi sebentar, dan dia baik-baik saja. Namun selama pemeriksaan kami menemukan dia menderita leukemia akut. Apa katamu leukemia? Ini. Siapa di antara kalian bertiga yang merupakan kerabat langsung? Bersiaplah untuk pencocokan. Dokter, kami adalah orang tua Yuan. Kami bisa segera melakukan pencocokan. Kakak Chen, transplantasi sumsum tulang sangat berbahaya bagi tubuh. Apa yang kau katakan di saat seperti ini? Itu adalah putri kami. Lupakan soal pencocokan. Aku bahkan akan memberikan nyawaku jika perlu. Dokter. Ikutlah denganku. Direktur Gu, sesuai instruksi Anda. Ini adalah laporan berkas Suyunsi.
Kakak Chen, fakta bahwa dia berhasil cocok dengan Yuan Yuan hanyalah keberuntungan semata. Hanya kebetulan. Sama sekali tidak perlu tes orang tua. Aku Gu Nansel, tidak pernah percaya pada kebetulan. Hari ini, aku harus mengetahui identitasnya. Saya tidak bisa menyembunyikannya lagi. Kau datang ke Longcheng hanya untuk mencari anakmu. Tidak banyak desa dan kota di dekat Longcheng. Dari mana asalmu? Tidak, saya tidak bisa membiarkan wanita jalang ini terus bicara. Anak saya, dan saya berada di... Kakak Chen. Saya adalah ibu kandung Yuan Yuan. Yuan Yuan adalah darah daging yang saya kandung selama 10 bulan. Tapi sekarang kamu ingin mencarikannya ibu yang lain. Apakah kamu mencoba memaksaku mati? Hasil tes akan segera keluar. Kebenaran akan terungkap. Dia sama sekali tidak khawatir. Mengapa kau begitu cemas? Semuanya, laporan tes hubungan orang tua sudah keluar. Laporan tes DNA. Su Yunxi dan Gu Yuanyuan. Hubungan orang tua dan anak belum terbukti. Song Jiao dan Gu Yuanyuan. Hubungan orang tua anak terbukti. Apakah aku terlalu banyak berpikir? Kakak Chen, lihat. Aku benar-benar ibu kandung Yuan Yuan. Dan nyonya muda keluarga Gu. Yuan Yuan bukan anak saya. Lalu di mana bayiku? Kakak Chen, saya sudah membuktikan ketidakbersalahanku. Sekarang, bukankah seharusnya kita membiarkan pembantu yang mencoba menyamar ini pergi? Yuan Yuan sedang sakit parah sekarang, sangat membutuhkan transplantasi sumsum tulang. Jika Anda membuat pendonor pergi saat ini, apakah Anda benar-benar ibu kandung Yuan Yuan? Aku akan menemui Yuan Yuan. Tapi apa yang terjadi dengan tes ini? Kapan saya menjadi ibu dari anak kecil itu? Paman ketiga. Song Jie, paman ketiga Song Jiao. Biar aku yang menanganinya. Baiklah, terima kasih atas kerja keras Anda. Mas, aku sudah mendapatkan sampel Sang Jiao dan sampel wanita itu. Tunggu kabar baik dariku. Su Yunxi, selama saya di sini, kamu tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan. Direktur gue, dalam 3 hari kita bisa melanjutkan operasi transplantasi sumsum tulang. Baik, Itu bagus. Su Yunxi, terima kasih karena bersedia menjadi pendonor untuk Yuan Yuan. Yuan Yuan sangat menggemaskan. Melihatnya, seperti melihat anak saya sendiri. Bisa membantunya. Saya sangat bersedia. Kakak Chen, statusmu sangat mulia. Seseorang dari desa sepertinya. Mengapa saya harus bersikap sopan padanya? Song Jiao, kamu harus memperbaiki sikapmu. Aku. Su Yunxi mendonorkan sumsum tulang untuk menyelamatkan putrimu. Dia adalah penyelamat Yuan Yuan dan juga dermawanmu. Kakak Chen, dia hanyalah seorang pelayan. Haruskah saya juga memberikan permintaan maaf yang merendahkan diri? Kalau tidak, Terima kasih. Nona Song, Anda tidak perlu terlalu sopan. Yuan Yuan. Yuan Yuan, kamu sudah bangun. Pelan-pelan. Yuan Yuan. Apakah ada bagian yang terasa sakit? Ibu, The film was translated and narrated by M Media. Yuan Yuan, ibu ada di sini. Direktur gue, kondisi Nona muda sekarang sudah stabil. Dia bisa beristirahat di rumah selama beberapa hari dulu. 3 hari kemudian, operasi akan dilanjutkan. Beberapa hari ini, kamu akan tinggal di kediaman Gu dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Yuan Yuan.
Kakak Chen, mengapa dia harus tinggal di kediaman Gu? Setelah operasi Yuan selesai, saya akan segera pergi. Nona Su, ini adalah kamar yang Direktur Gu instruksikan secara khusus untuk Anda. Di sebelahnya adalah kamar Nona Yuan, agar nyaman bagi Anda untuk bertemu nanti. Terima kasih Kepala Pelayan Wang. Apakah hubungan saya dengan Yuan hanya terbatas pada 3 hari ini? Yuan, kemarilah. Kesini, kamu suka? Meskipun hanya 3 hari, Bibi akan menghabiskan waktu yang berharga bersamamu. Yuan, apakah kamu yakin ingin kabur dari tempat ini bersama Bibi Su? Baiklah, kalau begitu, Bibi Su akan membawamu pergi sekarang. Misi kita hari ini adalah mengalahkan T-Rex. Ayo pergi, cepat. Ayo. Apa yang sedang kamu lakukan? Direktur Gu, Yuan merasa terlalu bosan di kamar. Jadi, kami membawanya keluar untuk bermain sebentar. Yuan akan segera menjalani operasi. Air ini sangat dingin. Bagaimana jika dia masuk angin? Airnya tidak sedingin sikap Anda. Apa katamu? Direktur Gu. Direktur Gu, biarkan saja Nona muda bermain. Lihat, itu adalah bunga yang Suyunsi tanam bersama Nona muda. Di sana adalah rumah kecil yang dibangun Suyunsi bersama Nona muda. Ini semua adalah tindakan penuh perhatian. Dia benar-benar berdedikasi pada Yuan. Sudah 5 tahun, saya belum pernah melihat Nona muda sebahagia ini sebelumnya. Kepala Pelayan Wang. Ya, Lepaskan ini. saya akan membawa Yuan terlebih dahulu untuk mengganti pakaiannya yang basah. Baik. Halo. Ayah. Bantu saya menyiapkan beberapa hal. Saya harus mengamankan Gunanchan secepat mungkin. Bagaimana cara kakak Chen minum? Air. Di mana airnya? Di sini. Kakak Chen, meskipun wanita 5 tahun lalu itu bukan saya, tapi malam ini, saya tetap akan mendapatkanmu dan menjadi istri sejati dari orang terkaya. Panas. Kakak Chen, tunggu saya di sini dengan patuh ya. Saya akan mandi. Malam ini, saya akan memberikan keluarga Gu seorang tuan muda.
Direktur Gu, ada apa dengan Anda? Tolong aku. Direktur Gu, apa yang sedang Anda lakukan? The film was translated and narrated by M Media. Su Yunxi, kamu benar-benar gila. Dia adalah Gu Nanchen. Dia ayah Yuan Yuan. Benar. Semua detail operasi Yuan Yuan lusa. Periksa kembali dengan teliti. Ya. Untungnya saya segera menyelinap pergi. Gu Nanchen, dia mungkin tidak tahu orang semalam itu adalah saya. Su Yunxi, bagaimana bisa kamu melakukan hal yang begitu memalukan? Bagaimana kamu bisa menghadapi Yuan Yuan? Untung saja Gu Nanchen pergi. Apakah Anda bersembunyi dariku? Ikut aku. Mengenai kejadian semalam, tidakkah ada sesuatu yang ingin kamu jelaskan padaku? Saya? Apa yang harus saya jelaskan? Jelaskan mengapa. Aku bangun pagi ini di kamar tidurmu. Gu Nanchen, seandainya saja Anda adalah Xiao Hua babi besar di gerbang desa. Tidur saja, lupakan setelah tidur. Dan setiap kali saya memukulmu, kamu masih bisa makan kubis tanpa perasaan. Itu akan menghemat banyak masalah. Semalam, apakah kita? Direktur Gu, sebenarnya, saya sama sekali tidak berada di kamar semalam. Kamu tidak berada di kamar. Benar. Saya pergi menemani Yuan Yuan semalam. Dia bisa menjadi saksi. Jadi mengenai apa yang terjadi pada Anda semalam, saya juga tidak begitu jelas. Tapi kenapa aku ingat? Ingat apa? Direktur Gu, jangan bilang Anda mabuk semalam dan mengalami mimpi aneh. Saya orang yang tidak berpendidikan. Saya hanya bicara omong kosong. Mungkin. Aku benar-benar salah mengingatnya. Halo. Baik, aku akan segera ke sana. Gu Nanchen, apa yang terjadi semalam? Saya harap Anda tidak akan pernah mengingatnya seumur hidup Anda. Wanita, beraninya kamu menyentuh kakak Chen. Nona Song, saya tidak punya niat untuk mencampuri urusan Anda dan Direktur Gu. Apa yang terjadi semalam? Itu benar-benar hanya kecelakaan. Saya juga tidak tahu setelah Direktur Gu mabuk. Dia masuk ke kamar yang salah. Diam. Biar saya beritahu, jika kamu masih punya rasa malu, segera keluar dari keluarga Gu. Jangan khawatir, saya akan meninggalkan keluarga Gu. Hanya saja tidak sekarang. 3 hari lagi, setelah Yuan Yuan menyelesaikan operasi transplantasi, saya akan segera meninggalkan keluarga Gu. Operasi transplantasi. Kamu tidak berpikir bahwa dengan memanipulasi Yuan Yuan, kamu bisa tinggal di keluarga Gu selamanya, bukan?
Saya beritahu padamu, di keluarga Gu, saya adalah nyonya yang sebenarnya. Buat dia benar-benar sadar diri. Lepaskan saya, lepaskan saya. Lepaskan saya. Kamu lepaskan saya. Kamu tidak punya hak memperlakukan saya seperti ini. Jika kakak Chen tidak mabuk, bagaimana mungkin dia bisa masuk ke kamar yang salah? Su Yunxi, kamu tidak akan pernah layak seumur hidupmu untuk menginginkan priaku. Saya bahkan tidak pernah berpikir untuk merebut pria darimu. Maka sebaiknya kamu hancurkan pikiran itu. Sekarang juga, jika saya benar-benar ingin memiliki hubungan dengan Gu Nanchen. Saat dia bertanya pada saya pagi ini, saya tidak akan menyangkalnya. Alasan saya menyangkalnya, justru karena saya tidak ingin terlibat apapun dengannya. Saya hanya ingin menyelesaikan operasi dan menyelamatkan Yuan Yuan, lalu meninggalkan keluarga Gu untuk mencari anak saya sendiri. Yuan Yuan, apakah kamu mengatakan kamu tidak merayu kakak Chen, melainkan dia yang terus-menerus mengganggumu? The film was Su Yunxi, translated and bagaimana bisa narrated kamu by mengatakan M sesuatu Media. yang begitu tidak tahu malu? Saya pikir kamu masih perlu benar-benar sadar diri. Su Yunxi, kamu tidak bisa menemukan anakmu seumur hidup ini. Song Jiao Jiao, jika kamu tidak ingin Gu Nanchen tahu apa yang terjadi semalam, maka lepaskan saya. Di mana kunci mobilku? Kamu berani mengancamku. Saya beritahu padamu, saya Song Jiao Jiao, saya adalah ibu kandung Yuan Yuan dan nyonya keluarga Gu. Adapun kamu hanyalah sebuah kecelakaan. Kakak Chen pasti tidak akan menikahimu. Saya sudah bilang, saya tinggal di keluarga Gu, bukan untuk merebut pria darimu, tapi hanya untuk menyelamatkan Yuan Yuan. Demi Yuan Yuan, menghancurkan hubungan antara Gu Nanchen dan saya, dan mengganggu keluarga bahagia Yuan Yuan. Beraninya kamu menyebut Yuan Yuan di depanku. Apakah kamu pikir kamu layak untuknya? Saya tidak pernah berniat melakukan ini. Saya tidak pernah berniat menyakiti Yuan Yuan. Katakan padaku, jika Yuan Yuan tahu apa yang terjadi tadi malam, apakah dia masih akan menerimamu? Kamu lepaskan saya. Lepaskan saya. Kecilkan suaramu. Apa yang sedang kamu lakukan? Kakak Chen, mengapa kamu kembali? Jika aku tidak kembali, bagaimana aku bisa tahu bahwa kamu memperlakukan Su Yunxi seperti ini? Bangun, Kakak Chen, saya tidak. Ini adalah... diam. Su Yunxi, kamu bicara. Melihat reaksinya, dia mungkin tidak mendengar tentang kejadian semalam. Direktur Gu, Anda salah paham. Nona Sang dia tidak menindas saya. Salah paham. Salah paham seperti apa yang bisa membuatmu dalam keadaan menyedihkan seperti ini? Mengapa kamu menutupi mereka? Apakah kamu pikir aku tidak bisa melindungimu? Atau apakah kamu mengatakan bahwa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Saya tidak menutupi apapun. Saya juga tidak menyembunyikan apapun. Hari ini, benar-benar saya yang secara tidak sengaja menyebabkan ini terjadi pada diri saya sendiri. Kakak Chen, tolong jangan terlalu keras pada Yunxi. Bagaimanapun saat ini, hanya dia yang bisa menyelamatkan Yuan Yuan. Pada akhirnya, hari ini semua adalah kesalahan saya. Saya seharusnya setuju dengan usulan biaya kompensasi operasi dari Su Yunxi. Uang kompensasi untuk operasi. Itu benar. Hari ini Su Yunxi meminta saya 100.000 yuan sebagai kompensasi operasi. Saya awalnya ingin mendiskusikannya denganmu sebelum membuat keputusan. Akibatnya, Su Yunxi mengira saya tidak ingin memberikannya, dan akibatnya, dia menyakiti dirinya sendiri untuk mengancam saya. Dia bilang jika saya tidak memberikannya, Yuan Yuan tidak akan mendapatkan sumsum tulang yang sehat. Saya tidak. Saya benar-benar tidak. Tidak melakukan apa. Apa yang kamu lakukan? Saya belum memberitahu Yuan Yuan. Jika Yuan Yuan mengetahui hal ini, betapa hancur hatinya. Jangan memotong pembicaraannya. Su Yunxi, aku tidak berpikir kamu adalah orang seperti itu.
Tidakkah kamu akan menjelaskan? Jika ada sesuatu, katakan padaku dan aku akan membantumu. Direktur Gu, Anda benar-benar telah salah menilai saya. Aku memang meminta Nona Song untuk 100.000 yuan sebagai kompensasi operasi. Bagaimanapun, saya masih harus pergi mencari putri saya sendiri. Su Yunxi, kamu melakukan operasi transplantasi untuk Yuan Yuan. Hanya untuk mendapatkan uang. Manusia mati demi harta. Burung mati demi makanan. Saya mengambil uang untuk menyelesaikan pekerjaan. Apakah ada yang salah dengan itu? Kakak Chen, saya sudah bilang kamu salah menilainya bukan? Dia datang dari desa. Melihat kemuliaan keluarga Gu, dia pasti tergoda. Saya pikir, kita harus menunggu sampai operasi selesai dan segera memberinya kompensasi sekaligus. Buat dia keluar dari keluarga Gu kita. Cukup. Su Yunxi, aku berjanji padamu. Setelah Yuan Yuan menyelesaikan operasi, aku akan memberimu sejumlah kompensasi yang memuaskanmu. Terima kasih Direktur Gu. Apa yang harus dikatakan, dan apa yang tidak boleh dikatakan. Kamu tahu dengan jelas di dalam hatimu kan? Kakak Chen. Setelah Yuan Yuan menyelesaikan operasi dengan selamat, sudah waktunya bagi saya untuk pergi dan mencari putri saya. Lakukan dengan baik malam ini. Semoga ayah segera pulih dan segera menimang cucu. Istri kamar pengantin. Istri. Tidak. Aku mohon padamu, tolong lepaskan aku ya. Aku memohon padamu. Istri itu kuat. Aku menyukainya, aku menyukainya. Istri. Membangkang. Pukul. Hantu. Ayah. Yuan Yuan. Yuan Yuan. Ibu pasti akan kembali untuk bersatu kembali denganmu. Ibu, Yuan Yuan. Yuan Yuan. Jangan takut. Ayah ada di sini. Apa kau bermimpi buruk lagi? Yuan Yuan. Mengapa kau sendirian? Berlari kembali ke ruangan ini. Ayah akan membawamu kembali ke kamarmu sendiri ya. Ayo. Bukankah ini tas milik Su Yunxi? Kita tidak boleh membiarkan Yuan Yuan melihat barang-barangnya lagi. Ini adalah pemberitahuan pencarian anak. Mengapa Su Yunxi memiliki foto tanda lahir Yuan Yuan? Tanda lahir ini, bahkan garis-garis lekukannya, benar-benar sama.
Direktur gue, bukankah Anda biasanya memegang teguh prinsip efisiensi dan paling benci karyawan yang lembur? Mengapa Anda menelepon saya saat ini hari ini? Mencari saya. Pergi ke rumah sakit dan ambil rekaman CCTV. Periksa kemana. Su Yunsi pergi. Su Yunsi, bukankah dia mengambil uang kompensasi operasi, lalu pergi? Aku curiga. Su Yunsi sebenarnya adalah ibu kandung Yuan Yuan. Bukankah ini tanda lahir Nona Yuan Yuan? Mengapa ada di selebaran orang hilang? Mungkinkah ini adalah selebaran Su Yunsi yang mencari putrinya? Berikan perintah, kerahkan semua sumber daya grup Gu dalam waktu 24 The jam. film was Aku harus tahu translated keberadaan and Su Yunsi. narrated by Ya. M. Media. Halo direktur gue. Direktur gue, berdasarkan informasi yang kami terima, 5 tahun lalu Su Yunsi datang ke Longcheng untuk mencari anaknya. Selebaran orang hilang itu yang memiliki tanda lahir yang persis sama dengan milik Nona. Adalah benar adanya. Itu miliknya. Saya rasa dugaan Anda benar. Su Yunsi adalah ibu kandung Nona muda. Di mana dia sekarang? Berdasarkan alamat IP ponselnya, dia saat ini berada di Desa Won. Desa Wong. 5 tahun lalu tempat di mana aku menemukan Yuan Yuan. Su Yunsi. Jadi kau benar-benar ibu Yuan Yuan. Yuan Yuan, apa kau ingin ikut juga? Kalau begitu mari kita jemput dia bersama-sama ke Desa Wong untuk membawa Su Yunsi pulang. Untuk membawa Nona Su pulang. Translated and narrated Ya. by M. Media. Aku memang seorang wanita. Tapi aku juga seorang manusia yang hidup dan bernapas. Bukan babi atau anjing. Atas dasar apa kalian memperlakukanku seperti ini? Kau terlahir dengan nasib rendahan. Hari ini, aku akan memukulmu sampai mati. Agar kau menebus keturunan keluarga Songku. Bahkan jika kalian memukulku sampai mati, aku tidak akan mengabulkan keinginan kalian. Apa yang kau pikirkan? Biar ku beritahu. Bahkan setelah mati, kau harus dikuburkan di makam keluarga Songku. Orang terkaya di Longcheng Gu Nanchel telah tiba. Yuan Yuan, Su Yunsi. Su Yunsi, apa kau baik-baik saja? Ibu, Direktur gue, apa yang membawa Anda ke sini? Desa Wong benar-benar merasa terhormat atas kedatangan Anda. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Direktur gue, sejujurnya, wanita ini adalah menantu keluarga kami. Dia berkeliaran di luar selama 5 tahun. Kami pikir saat dia kembali kali ini, dia akan menetap dengan baik dan hidup bersama Yaozu kami. Siapa sangka, dia justru melukai darah daging Yaozu kami dan melukainya. Apakah ini alasanmu melakukan tindakan main hakim sendiri? Wanita ini tidak mematuhi 3 kepatuhan dan 4 kebajikan, mengabaikan tatanan sosial, dan berani memukul, serta melukai suaminya sendiri. Jika semua wanita di desa mengikuti contohnya, maka bukankah dunia akan terbalik? Cukup. The film was translated Su and Yunsi. narrated by M. Media. Ayo kita pulang. Tunggu. Direktur gue, Apa? Kau berniat menghentikanku? direktur gue, bukan itu maksud saya. Ini, Su Yunsi adalah menantu keluarga kami. Bagi Anda, untuk membawanya pergi begitu saja, bukankah kurang pantas? Apakah mereka mendaftarkan pernikahan mereka? Aku bertanya padamu, apakah mereka mendaftarkan pernikahan mereka? Mereka belum. Karena mereka belum mendaftarkan pernikahan, itu berarti Su Yunsi dan putramu tidak memiliki hubungan apapun. Menyingkir dari jalanku. Pergi.
tanpa surat nikah. Kau berani menggunakan kekerasan terhadap seseorang. Paman Song, kau melakukan pelanggaran serius. Menantuku. Ayah. Yozu, kau hanyalah sampah yang tidak berguna. Kejantananmu sudah hilang, dan kau masih berani memanggilnya istrimu. Ini tidak bisa dibiarkan. Su Yunxi sekarang dibawa pergi oleh Gu Nanchen. Aku harus segera memberitahu Jiao Jiao. Asisten An, apakah ada hal lain? Penjaga, tangkap dia untukku. Aku memperingatkanmu. Aku adalah kakak dari putri orang terkaya. Putriku adalah calon istri dari calon orang terkaya. Semuanya ini diatur oleh direktur gue. Sebuah pelajaran untuk menghukum si penguasa desa acara edukasi. Semua orang boleh memilih apakah ingin menonton ini secara sukarela atau tidak. Air. Yuan. Ibu pikir ibu tidak akan pernah melihatmu lagi. Yuan, ibu berjanji padamu bahwa ibu tidak akan pernah terpisah darimu lagi. Kau sudah sadar. Maafkan aku, seharusnya aku menemukanmu lebih cepat. Ini salahku. Tidak. Seharusnya aku berterima kasih padamu. Kamu dan Yuan menyelamatkanku. Yuan adalah anakku. Lalu Gu Nanchen adalah pria yang bersamaku 5 tahun lalu. Apa yang terjadi padamu di desa Wong? Song Yud menculikmu. Selain alasan Song Yaosu, apakah ada hal lain? Dan ini, Kakak Chen, saya The film was kembali. translated and narrated kau kembali by di saat yang M-Media. tepat. Aku juga punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Kakak Chen, kenapa kamu begitu serius? Su Yunxi, bukankah kamu sudah mengambil uangnya dan pergi? Kenapa kamu ada di sini? Berapa lama lagi kau akan terus berpura-pura? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengambil uang itu, lalu pergi. Begitukah caramu memberitahu Gu Nanchen tentang penculikanku? Kamu diculik. Siapa yang melakukannya? Saat aku bergegas ke desa Wong, Su Yunxi hampir dipukuli sampai mati oleh Song Yod. Bagaimana bisa Su Yunxi mengenal ayah saya? Mungkin, kamu adalah istri yang meninggalkan adik laki-lakiku di malam pernikahan mereka. Song Jiao, apa sebenarnya yang sedang kau pura-purakan? Kamu dan ayahmu, dan kata-kata yang diucapkan saudaramu di rumah sakit, dan hal-hal yang kau lakukan. Apa kau sudah melupakan semuanya? Apa yang saya katakan? Setelah saya memberikan kompensasi untuk operasi, saya pergi untuk menjaga Yuan. Kau berani menyebut Yuan? Jika kau tidak menculiknya 5 tahun lalu, bagaimana mungkin aku terpisah darinya? Terpisah oleh darah daging selama 5 tahun penuh. Selama 5 tahun terakhir ini, aku terus merasa ketakutan. Takut dia tidak makan dengan baik. Takut dia akan terluka. Takut sesuatu yang buruk terjadi padanya. Kudengar ada anak yang tenggelam di depan sana. Sepertinya dia dari desa Wong. Cepat periksa. Sekarang aku akhirnya menemukannya. Aku tidak akan membiarkanmu membawanya pergi lagi. Benar saja, Su Yunxi adalah ibu Yuan. Song Jiao, kau terus mengatakan bahwa kau adalah ibu Yuan. Lalu mengapa pada surat orang hilang Su Yunxi, tanda lahir gadis kecil itu persis sama dengan milik Yuan? Su Yunxi, wanita jalang ini, sebenarnya menyimpan trik rahasia. Tanda lahir ini milik anak yang dijual 5 tahun lalu. Pertama kali aku di rumah sakit dan melihat tanda lahir Yuan. Aku sudah tahu. Dia pasti anak yang kucari selama 5 tahun ini. Yuan. Dia adalah anakku. Apa maksudmu bahwa orang yang membantuku 5 tahun lalu di Hotel Grand Prosperity adalah kau?
Itu aku. Benar-benar kau. Kakak Chen, jangan percaya padanya. Ini semua adalah rencananya. Dia hanya ingin memeras uang dari keluarga Gu. Jika dia adalah ibu kandung Yuan Yuan, apa masalahnya jika menghabiskan uang keluarga Gu, sedangkan kau melakukan pemalsuan? Jika aku mengetahui bahwa kau dan ayahmu membohongiku, tahukah kau nasib apa yang menantimu? Dan Song Jo, Kakak Chen, tidak seperti itu. Itu dia mencuri fotonya. Aku mencuri fotonya. Aku meninggalkan desa Wong 5 tahun lalu dan datang ke Longcheng untuk mencari anakku. Dari mana aku punya waktu untuk mencuri fotomu? 5 tahun lalu, Kakak Chen dan saya kembali ke Longcheng. Kamu mendapatkan berita itu dari ayah saya, lalu mencuri foto Yuan Yuan. Mencoba menyamar sebagai ibu Yuan Yuan. Saya tidak menyangka Kakak Chen tidak akan memedulikanmu sama sekali. Sekarang lihat dirimu. Lari ke rumah kami untuk menjadi pelayan. Dan sekarang, kamu ingin mencuri anakku juga. Kau memutarbalikkan fakta. Tidak pernah ada orang lain selain kalian semua yang mencuri dariku dan merampas barang-barangku. Kapan aku pernah melakukan sesuatu untuk menyakitimu? Lepaskan. Ini adalah Su Yunxi. Kamu ditakdirkan tidak akan pernah menang lawanku seumur hidup ini. Dan kamu ditakdirkan tidak akan menang lawanku. Ini cincinku. Su Yunxi, ini adalah cincin yang diberikan Kakak Chen padaku. Dan sekarang kamu ingin, dengan tidak tahu malunya datang dan mencurinya. Aku mencuri. Ini jelas terjadi saat kami di desa Wong. Song Yodit dan yang lainnya yang mencurinya. Saat kita berada di desa Wong, ayah saya dan yang lainnya terlalu baik padamu. Itulah sebabnya kamu menjadi serakah. Sekarang, kamu bahkan berani menggunakan cincin ini. Menggunakan saya untuk memanjat tangga sosial. tunggu. Aku ingat aku bertanya padamu di desa Wong, dan kau bilang padaku cincin itu hilang. Sejak kamu memberikan cincin keluarga ini padaku, untuk membalas budi karena telah menyelamatkan nyawa, saya menyimpannya dengan baik. Alasan saya mengatakan cincin itu hilang, adalah karena saya takut kamu akan merasa bersalah padaku. Saya ingin memenangkan hatimu yang tulus. Apakah kau benar-benar ibu Yuan Yuan? Ini saya. Gu Nanchen, dengarkan aku. Cincin ini, Tutup mulutmu. Kakak Chen, pada akhirnya kamu tetap memilih untuk mempercayaiku. Gu Nanchen, aku pikir kau begitu pintar. Ternyata kau tidak ada istimewanya. Su Yunxi, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara pada Kakak Chen seperti itu? Kakak Chen sudah mengakui saya. Saya adalah orang yang berada di hotel malam itu. Dan saya juga ibu kandung Yuan Yuan. Jangan berpikir bahwa dengan menggunakan foto palsu akan cukup untuk menipu Kakak Chen. Karena kau mengaku sebagai ibu Yuan Yuan, maka apakah kau berani untuk melakukan tes DNA lagi untukku? Tes DNA, kamu menyuruh saya untuk melakukannya, lalu saya harus melakukannya. Kami sudah melakukan tes DNA di rumah sakit saat itu. Aku yakin kau masih ingat itu, bukan? Aku tahu. Tapi aku curiga bahwa laporan itu telah dimanipulasi. Saat tes dilakukan waktu itu, memang agak terburu-buru. Kakak Chen, saya juga sudah melakukan tes DNA, dan saya juga menunjukkan cincin itu sebagai bukti. Saya adalah ibu kandung Yuan Yuan. Jangan dengarkan wanita ini yang membuat keributan di sini. Dia memfitnah saya. Apakah aku memfitnahmu atau tidak? Laporan tes itu akan memberitahu kita setelah keluar. Ansil, Direktur gue, apa perintah Anda? segera atur dokter untuk melakukan tes DNA lagi bagi nona muda. Ya, Tidak, Mengapa tidak? Kakak Chen. Terakhir kali kita melakukan tes DNA, Yuan Yuan sudah menjadi asing bagiku. Jika kita melakukannya lagi, saya takut Yuan Yuan mungkin salah paham. Sebelumnya itu hanya karena paman ketiga membantu, sehingga kita berhasil menipu. Jika kita melakukan tes itu lagi, saya takut tidak akan bisa menyembunyikannya lagi. Jika laporan tes DNA ini menunjukkan bahwa kau adalah ibu kandung Yuan Yuan, maka kau juga adalah nyonya grup Gu. Keberuntungan berpihak pada mereka yang berani. Saya harus mengamankan Gu Nanchen dan menikah ke dalam keluarga Gu. Bagus. Jika kita akan melakukannya, ayo kita lakukan. Berbohong. Baik. Kalau begitu aku ingin melihat siapa orangnya yang terus-menerus membohongiku berulang kali. Gu Nanchen. Aku benar ternyata. Su Yunxi adalah ibu kandung Yuan Yuan. The film was
was translated and narrated by M Media. Mustahil. Kakak Chen, laporan tes ini adalah palsu. Mungkinkah ketiga laporan ini semuanya palsu? Kita sudah tamat. Keluarga Song kita benar-benar tamat. Song Yo, Song Jiao Jiao, menipu keluarga Guku selama bertahun-tahun ini sudah cukup bagimu untuk memakan makanan penjara seumur hidup. Kakak Chen. Kakak Chen. Direktur gue. Direktur gue. Aku mohon, tolong ampuni aku. Ampuni kami. Suyonsi, aku mohon, tolong mohonkan pada direktur gue untukku. Tolong ampuni kami. Lepaskan tangan kotormu darinya. Jiao 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 Jiao. Berlututlah. Mohon pada Norasu untuk mengampuni kami. Seseorang, bawa mereka berdua pergi. Departemen Hukum bersiaplah untuk mengajukan tuntutan. Dalam waktu 24 jam. Direktur gue. Ampuni aku. Direktur gue. Direktur gue. Direktur gue. Direktur gue. Ibu. Ibu. Yuan. Aku akhirnya menemukanmu. Aku berhutang 5 tahun waktu padamu. Sekarang aku akhirnya menemukanmu. Ibu tidak akan pernah lagi terpisah darimu. Ibu. Sekarang setelah kebenaran terungkap, kalian tidak akan pernah terpisahkan lagi. Suyunsi, Ibu. Suyunsi. Sulit membayangkan bagaimana dia menghabiskan 5 tahun ini dan bagaimana dia berhasil melaluinya. Sekarang kita harus merawatnya dengan baik. The film was translated and narrated by M Media. Seluruh tubuhnya. Tidak ada satupun bagian yang tidak terluka. 5 tahun lalu Suyonsi melarikan diri dari desa Won, dan dengan bantuan Bibi Wang, dia datang ke Longqiang. Selama 5 tahun ini, dia terus mencari Nona Yuan. Dia bekerja 3 pekerjaan sekaligus, sambil mencari anaknya. Hidupnya sangat sulit. Mengapa? Mengapa aku baru menemukanmu sekarang? Dia seharusnya bersama Nona Yuan, di bawah perlindungan Anda dan keluarga gue, menjalani hidup yang bahagia. Sebaliknya, Dia akhirnya menderita di luar. Karena Yuan tidak memiliki ibunya. Dia berhenti bicara. sebenarnya jika dipikir-pikir sekarang, saat Anda pergi ke desa Won untuk mencari Suyonsi, mereka sedang mempersiapkan pernikahan. Pengantin wanita saat itu. Tidak mungkin Suyonsi bukan. 5 tahun ini. Aku membuat terlalu banyak kesalahan. Tapi untungnya Suyonsi, melalui usahanya sendiri, menemukanmu dan Nona Yuan. Mulai sekarang keluarga Anda, yang terdiri dari 3 orang, bisa bersatu kembali. Sudah waktunya bagi keluarga Song untuk membayar harga atas kejahatan mereka. Kakak Chen, kamu di sini. Kamu tahu, selama 5 tahun terakhir ini saya telah mengabdikan diri padamu. Apakah kamu hanya akan memperlakukan saya seperti ini? Aku menyesal. Saya tahu kamu tidak tega melepaskan saya. Yang aku sesali adalah tidak menyadari lebih cepat seperti apa wajah aslimu, menyebabkan Yuan dan Suyunsi menderita begitu banyak. Kamu merasa kasihan pada Suyunsi. Apa hak dia?
Sayalah yang tinggal bersamamu selama 5 tahun. Dia hanya tinggal bersamamu selama 1 malam. Siapa dia bagimu? Kau tidak memenuhi syarat untuk membandingkan dirimu dengannya. Kakak Chen, kamu jelas tahu bahwa aku mencintaimu. Aku mencintaimu lebih dari siapapun. Itu urusanmu. Biar ku beritahu. Sejak awal. Atau lebih tepatnya 5 tahun lalu. Aku tidak pernah benar-benar menerimamu. Jadi semua skema dan perhitunganku menyamar sebagai dirinya untuk menggantikannya. Semua sia-sia. Lalu kau, kenapa baru mengatakannya sekarang? Untuk membuatku menderita sampai seperti ini. Kau menderita. Sedikit rasa sakitmu dibandingkan dengan 5 tahun Su Yanxi. Rasa sakit karena tidak bisa mengakui putrinya. Apa artinya itu? Mungkinkah ini adalah hukumanmu untukku? Rasa sakit yang menusuk hati. Harus kau Kakak Chen? Kau pikir aku terlalu berbelas kasih? Song Jiao, kau akan menghadapi kompensasi sebesar 100 juta. Dan juga memasukkan sertifikat penilaian dan kejahatan penyerangan yang disengaja. Dalam hidup ini, kau dan ayahmu tunggu saja sampai membusuk di penjara. Su Yunxi, kau kesini untuk bersenang-senang atas penderitaanku. Begitukah? Ada sesuatu yang perlu kutanyakan padamu. Yuan tidak bisa bicara. Apakah itu karena dirimu, bahwa kau meracuninya? Kau ingin tahu? Baiklah. Akan ku beritahu. Jika kau mengenali anak itu lebih cepat, mungkin dia tidak akan menjadi bisu. Sayang sekali, sayang sekali. Dia tidak bisa bicara lagi. Dia tidak akan pernah bicara lagi seumur hidupnya. Apa katamu? Katakan sekali lagi. Sudah ku bilang. Si manis itu tidak akan pernah bicara lagi seumur hidupnya. Kau, Su Yunxi, sisa hidupmu juga akan dihabiskan dalam penyesalan. Mengapa kau masih berdiri di sana tertegun? Bawa dia pergi sekarang. Ya, Kau akan menyesali ini. Su Yanxi, jangan dengarkan wanita gila itu bicara omong kosong. Bagaimana bisa kau mengatakannya dengan begitu enteng? Tidakkah kau peduli pada Yuan? Jika Yuan tidak akan pernah bisa bicara lagi, apa yang harus kita lakukan? Saya sudah menemukan spesialis terbaik dan dokter untuk memeriksa Yuan. Dia sama sekali tidak diracuni. Song Jiao mengatakan itu hanya untuk memprovokasimu. Benarkah? Serahkan urusan Yuan padaku. Mulai hari ini, kamu adalah wanita Gu Nanchen. Nyonya dari grup Gu. Aku minta maaf. Aku tidak ingin menjadi seperti Song Jiao yang bergantung padamu seumur hidupku. Tidak kamu berbeda darinya. Su Yanxi, saya sungguh menyukaimu. The film was translated and narrated by M Media. Song Jiao benar tentang satu hal. Hubungan di antara kita pada dasarnya tidak memiliki fondasi. Hanya saja, aku pernah membantumu sekali 5 tahun lalu. Untuk menikah denganmu begitu saja? Aku tidak sudi. Su Yanxi, perasaan bisa dipupuk. Yuan butuh seorang ibu. Kalau begitu mari kita bina dulu dan lihat hasilnya. 1 bulan kemudian. Apakah kamu sudah tidur? Apa yang sedang kau lakukan? Mengapa kau belum tidur? Tunggu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Selama waktu ini, kamu sudah bekerja keras merawat Yuan. Saya menyiapkan hadiah untukmu. Kamu pasti akan menyukainya. Ada apa? Buka dan lihat sendiri. Surat penerimaan. Ini adalah 6 tahun lalu,
Jika kamu tidak menyelamatkanku, dan kita memiliki Yuan-Yuan, kamu seharusnya sudah menyelesaikan studimu sejak lama bukan? Saya mengirimkan karyamu secara anonim ke universitas. Saya melamar kesempatan untukmu untuk menempuh pendidikan pasca sarjana. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Gu Nanchen. Terima kasih. Su Yunxi. Saya ingin kamu bebas untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai. Tapi saat melihatmu dirundung, saya tidak bisa tidak ingin melindungimu. Su Yunxi. Menikahlah denganku. Saya akan menggunakan seluruh hidupku untuk melindungimu. Aku, Ayah ibu. The Yuan-Yuan, film was translated and Kamu bicara. narrated by M Media. apa yang baru saja kamu panggil aku? Ayah. Su Yunxi, apakah kamu mendengarnya? Yuan-Yuan memanggilku ayah. Yuan-Yuan. Ibu maka ibu menikah dengan ayah. Ayah dan aku akan menyayangimu selamanya. Baiklah. Ibu setuju padamu. Gu Nanchen.